menurut pandangan saya, kalau penjatuhan pidana vonis terhadap FS dan lain-lain itu sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tapi khusus untuk vonis Baradae, saya tidak setuju. Karena apa? Karena Baradae itu pelaku utama. Dan kalau seandainya kemudian hakim menganggap bahwa dia mendapat keringanan sampai 1,5 tahun itu dengan pertimbangan karena sebagai justice kolaborator, tidak bisa. Karena justice kolaborator itu tidak bisa diterapkan terhadap pelaku utama. Sedangkan Baradae adalah pelaku utama di pasal 340 KUHP. Junto ke pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ya. Lebih dari satu orang itu dia ada pelaku utama yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan. Kalau Baradae yang melakukan pembunuhan itu, kemudian Ferdy Sambo yang menyuruh melakukan, itu turut serta melakukan. Di ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ancaman hukumannya bagaimana? Mengacu kepada pasal pokoknya 340. Ancaman hukumannya bagaimana? Maksimal 20 tahun penjara, ya, atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Jadi dengan melihat kepada aturan itu, rasanya tidak mungkin dia bisa dihukum di bawah 5 tahun. Di samping itu, kalau dia bilang dia terpaksa, tidak mungkin juga terpaksa. Karena apa? Karena pada saat Sambo menyuruh dia melakukan pembunuhan itu, dia tidak berada di bawah tekanan atau di bawah ancaman. Tidak. Kecuali kalau Sambo nodongin Bason, kamu bunuh. Kalau enggak, kamu yang saya bunuh. Itu beda. Ya kan? Nah, ini tidak ada seperti itu. Yang ada katanya dia dijanjikan uang. Nah, itu kan berarti upah. Justru lebih memberatkan kalau seperti itu kondisinya. Di samping itu, Baradae ini juga seorang anggota Polri. Seorang anggota Polri yang tugas pokoknya itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan masyarakat, penegakan hukum. Ya. Kemudian dia menggunakan senjatanya organik, senjata yang dibeli oleh negara, dari uang masyarakat, uang rakyat, yang tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat, bukan untuk membunuh orang secara melawan hukum. Dan yang dibunuh siapa? Temen dia satu kamar. Itu kan berarti mentalnya itu kurang bagus. Ya kan? Tega dia membunuh orang yang satu kamar sama dia, satu pekerjaan sama dia. Nah, itu menurut saya pemberatannya sudah cukup. Kok bisa di bawah 5 tahun? Kalau memang hakim berpendapat lain, silakan dibebaskan saja. Kemudian mengenai justice kolaborator, justice kolaborator tidak bisa diterapkan untuk pelaku utama. Satu itu. Kemudian yang kedua, tidak bisa diterapkan untuk kasus pembunuhan. Justice kolaborator itu bisa diterapkan terhadap tindak pidana, ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, ya, tindak pidana penjualan orang, transi. Tidak ada untuk diberikan untuk
pelaku tindak pidana pembunuhan, tidak ada. Karena kalau dia diberikan sebagai justice kolaborator, berarti dia punya hak-hak tuh nanti tuh. Haknya apa? Diberikan keringanan hukuman, hak mendapatkan remisi dan lain-lain, fasilitas-fasilitas. Kalau dia diberikan hak-hak seperti itu, keuntungannya buat negara apa? Kalau tindak pidana korupsi, pencucian uang, ya kan? Kemudian terorisme ada, narkotika ada, keuntungannya untuk negara. Dengan kejujuran si saksi atau si justice kolaborator ini bisa ditelusuri sehingga kerugian negara bisa diperkecil. Atau kalau terorisme dan narkotika bisa dicari sampai ke akar-akar pelakunya itu. Itu berarti dia menguntungkan negara, makanya negara berikan imbalan. Kalau tindak pidana pembunuhan tidak ada keuntungannya buat negara, makanya tidak bisa diterapkan dalam perkara ini. Posisi dia sebagai justice kolaborator itu. Lah kalau dibilang dia kan memberikan pengakuan yang sejujur-jujur, memang harus mengaku yang sejujur-jujurnya dalam persidangan. Karena dia mendapat ampunan dari keluarganya si korban, tidak bisa itu dijadikan pegangan untuk menjatuhkan putusan yang begitu ringan. Perlu diingat, jangan lupa kita bahwa di tangan Baradae ini ada nyawa yang sudah melayang. Nah, kalau Ferdi Sambo, hukumannya tuntutan jaksa itu seumur hidup, kemudian vonisnya mati, ya kan? Hukuman mati vonisnya. Itu wajar, karena pemberatannya tuh banyak. Kalau saya hitung mungkin sekitar 10 pemberatan. Yang pertama, karena dia sebagai anggota Polri yang bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Yang kedua, dia perwira tinggi. Ya, skop berpikirnya lebihlah di atas orang yang bukan perwira tinggi. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai Kadif Propam yang sehari-harinya bertugas untuk meluruskan anggota-anggota Polri se-Indonesia yang perilakunya kurang bagus, dan dalam rangka melakukan penegakan hukum. Yang keempat, dia menyuruh anggotanya, ajudannya sendiri melakukan pembunuhan secara melawan hukum. Yang kelima, yang dibunuh itu adalah anggotanya juga, ajudannya juga. Yang keenam, pembunuhan itu dilakukan menggunakan senjata organik, senjata yang dibeli dari buang merakyat. Yang ketujuh, dilakukan di rumah dinas. Ya. Yang kedelapan, dia melakukan obstruction of justice untuk mengaburkan perbuatan itu. Yang kesembilan, mengorbankan banyak orang, anggotanya sendiri, dengan obstruction of justice. Kira-kira seperti itu, pemberatan itu sudah cukup banyak. Jadi wajar apabila dia divonis dengan hukuman mati. Kalau menurut ketentuan hukum, seharusnya pada saat pelimpahan perkara itu oleh jaksa, ya, dilimpahkan secara berbarengan. Apabila seorang pelaku tindak pidana diketahui melakukan beberapa perbuatan pidana, maka oleh penuntut umum perkaranya itu digabungkan jadi satu. Nah, untuk tuntutannya dilihat pasal perbuatan yang hukumannya tertinggi kemudian tambah sepertiga. Kalau tertinggi dari 340 hukuman seumur hidup, ya berarti bisa dihukum mati karena tambah sepertiga. Umumnya kan kalau pidana 340 itu kalau korbannya satu orang itu maksimal itu dihukuman seumur hidup. Lebih dari satu orang baru hukumannya bisa maksimalnya mati. Nah, ini meskipun mati dia karena ada pemberatan-pemberatan yang tadi. Gitu. Bang, tapi kuasa hukum dari Baradae sendiri sempat mengatakan bahwa keadilan untuk rakyat kecil. Tanggapan Anda?
Begini, yang namanya keadilan itu tidak ada untuk rakyat kecil. Keadilan itu untuk seluruh masyarakat. Mau rakyat kecil, rakyat besar, rakyat menengah, sama saja. Tidak ada perbedaan keadilan untuk rakyat kecil, keadilan untuk rakyat besar, nggak ada. Ya, keadilan itu untuk semua masyarakat. Undang-undang itu dibuat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Siapapun yang ada di Indonesia, semuanya tercakup masuk ke dalam peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak ada pengecualian seperti itu.